供給を止める行動を同時に行う必要がある。じゃあどうすれば。Halo semua, kembali lagi bersama dengan gue Patrick. Selamat datang di Nan Films Indonesia bagian animation, dimana kalau gue yang ngerangkum berarti film yang dibahas adalah seputaran anime ataupun animation, baik dari genre komedi, action, romance, atau bahkan hentai kayaknya. Oke, gimana nih kabarnya? Kalian baik-baik aja kan? Dan seperti biasa agar kalian menggunakan headset dulu serta tidak berada di zona merah, yaitu dekat orang tua. Karena jika ada suara-suara keramat yang kurang enak untuk didengar, tidak membuat kalian digeplak, di smackdown, atau bahkan diusir dari rumah. Oke, di sini gue akan ngerangkum sebuah anime movie yang berjudul Dead Alive Mayuri Judgment, yang dimana ini adalah movie dari serial anime Dead Alive. Movie ini dirilis pada tahun 2015 dan disutradarai oleh Keitaro Motonaga Sensei. Oke, langsung saja tanpa banyak basa-basi kita ke alur ceritanya. Yosha. Di awal scene kita diperlihatkan sebuah tetesan air yang saat menyentuh tanah berubah menjadi cahaya. Lalu terlihat pemeran utama kita yaitu Shido Itsuka yang melewati cahaya itu. Dan sontak cahaya itu berubah menjadi wanita yang bernama Mayuri. Ia menjelaskan bahwa apapun yang hidup pasti akan menemui masalah. Entah itu dari kekuatan yang terlalu besar, perasaan yang terlalu kuat, atau keegoisan pribadi. Maka dari itu ketenangan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan agar tidak hilang lenyap layaknya tertelan malam. Scene berpindah ke sebuah konser milik Miku Izayoi. Di saat pulang dari konser terlihat fan service yang sangat dari Tohka Yatogami saat berseluncur dengan Yoshino. Dan terlihat di situ Shido merasa tidak enakan terhadap Miku karena mengajak dirinya dengan kawan-kawannya. Bukan kawan-kawan kalau kayak gini, cu. Karena mengajak dirinya dengan haremnya pergi ke kolam berenang pribadi milik Miku. Astaga, di sini terlihat banyak sekali fan service yang dimana kalian para joms pasti senang dengan yang beginian ya. Di situ tete, di sana tete, intinya tete semuanya. Waduh. Setelah melihat pemandangan yang sangat menggoyahkan iman serta ingin pergi ke kamar mandi, Shido pun berpamitan dengan Miku karena Miku sudah dijemput. Serta mereka pulang dengan fan service yang bisa bikin para joms kayak kalian ngiler. Namun di saat perjalanan pulang terlihat Mayuri yang mengikuti mereka. Keesokan harinya, di saat semua harem sedang tertidur, Shido yang baru bangun melihat bola raksasa yang tak terlihat melayang di atas kota. Kotori pun datang dengan suara lolinya dengan niat membangunkan Shido. Namun Shido yang sudah bangun memberitahu tentang apa yang ia lihat barusan. Namun Kotori tidak melihat apa-apa. Kemudian mereka pun pergi ke kapal Indo untuk melihat hal yang dikatakan Shido tadi. Dan setelah diteliti ternyata bola itu berasal dari energi dari Tohka, Yoshino, Yamai bersaudara, Miku, dan juga Kotori. Mereka pun berdiskusi akan penyebabnya terjadinya hal itu. Akhirnya mereka pun mendapatkan jawabannya, yaitu Shido harus berkencan dengan para haremnya. Ketika di rumah, Shido pun memberitahu rencananya untuk mengencani mereka dengan gacha angka. Setelah gacha, mereka pun saling adu rencana tentang siapa yang memiliki rencana paling baik dan bagus. Dan di sela-sela perbincangan terlihatlah Mayuri yang sedang mengawasi mereka dari jauh. Namun di saat Shido menyadarinya, Mayuri malah menghilang setelah mobil di depannya melintas. Serta terlihat Kurumi Tokisaki menatap ke arah Mayuri yang merasa tertarik dengan Mayuri. Keesokan harinya terlihat kencan pertama Shido dengan Kaguya. Dan terlihat kencan mereka yang sebenarnya tidak seperti rencana Kaguya, namun tetap berjalan seperti biasa. Next ke kencan kedua Shido dengan Miku di restoran yang sudah disewa oleh Miku. Karena Shido terlalu gugup, Miku pun menawarkan rencananya yang lain dengan menjadikan Shido menjadi hode atau menjadi warga Thailand agar saat mereka berpergian tidak menjadi bahan pembicaraan. Tapi karena Shido yang memiliki karisma yang sangat membuat orang-orang yang menatap mereka berdua seakan melihat dua bidadari turun dari surga di hadapanku. Iya, cuk.
Mereka pun pergi shopping-shopping. Dan setelah kegiatan itu, Shido pun melihat Mayuri sedang memperhatikan kegiatan mereka yang membuat Shido kelabakan. Dan di saat pulang, terlihatlah bola transparan itu sudah mulai mengecil. Di samping itu terlihat para harem yang sedang mengintip kegiatan Shido untuk mencari inspirasi kencan yang bagus saat giliran mereka. Di lain tempat terlihatlah Yuzuru Yamai tengah menelpon si Mastah, yaitu Origami-san, yang dimana Yuzuru meminta nasihat kepada Origami untuk kencannya nanti. Namun Origami menolak. Dan di saat Yuzuru menjelaskan bahwa ia mau berkencan dengan Shido, Origami dibuat terkejut mendengar hal tersebut dan langsung menyuruh Yuzuru menyiapkan tempat pertemuan. Di rumah terlihat Shido yang sedang lesehan dan diejek oleh Kotori adiknya. Di sana mereka sedikit berdiskusi tentang bola energi yang dilihat oleh Shido, serta Shido menjelaskan ketidaksabarannya berkencan dengan Kotori adiknya sendiri. Anjir, Shido ini siskon atau gimana nih? Sumpah, buset, siskon. Kalian pemuda tersesat. Di luar rumah terlihat Mayuri yang sedang mengawasi kegiatan Shido seperti biasa. Keesokan harinya terlihat orang-orang sedang membicarakan Shido mode-hode karena kekawaiannya saat bersama dengan Miku. Lalu terlihat Yoshino yang sedang menunggu Shido dan mereka pun berkencan dengan cara bermain bersama. Serta di saat mereka pulang terlihat Mayuri yang sudah pasti mengawasi mereka berdua. Di rumah terlihat para haremnya yang terus-menerus memikirkan rencana mereka untuk berkencan dengan Shido. Dan di sana terlihat fan service dan juga cahaya ilahi yang laknat yang menghalangi Yuzuru. Keesokan harinya kencan dengan Yuzuru pun dimulai. Terlihat kencan mereka lancar seperti biasa, namun di saat Yuzuru mengingat rencana dari Origami, ia pun mengubah rencananya dengan mengajak Shido pergi ke hotel. Ya mungkin mereka skidi pop-up, entahlah. Hingga saat seseorang berniat untuk menjenguk Origami, orang tersebut malah terkena jebakan Batman dari Origami, yang sebenarnya jebakan itu adalah untuk Shido. Di saat Shido dan Yuzuru pulang, terlihat pula Mayuri yang sedang melihat kalung yang dibeli oleh Yuzuru tadi. Sedangkan di lain tempat, terlihat di pesawat induk para kru sedang menganalisa bola transparan, serta para kru menggoda Kotori tentang kencannya dengan Shido. Dan di keesokan harinya, Kotori dengan Shido pun berkencan. Namun kelihatan banget kalau dibilang kencan, Shido jadi siskon anjing. Ya, intinya begitulah. Dan kencan mereka pergi layaknya seperti adik kakak, serta kedekatan mereka saat memasak layaknya adik dan kakak. Lalu di saat makan malam, Shido yang berniat mengambil perlengkapan makanan menyadari keberadaan Mayuri di dekatnya. Dan di saat Mayuri menghilang, Shido pun mencarinya hingga keluar rumah, tapi malah bertemu dengan waifu sejuta umat kalian, yaitu Kurumi Tokisaki. Kurumi pun memancing Shido untuk mengatakan tentang bola transparan. Namun di saat Shido meminta informasi yang lebih detail, terlihat Mayuri sedang duduk di pagar pembatas jalan. Namun di saat Kurumi pamit, ia memberitahu bahwa hati seseorang bisa menciptakan suatu hal yang baru. Namun di saat Kurumi pergi, Mayuri pun juga ikut pergi, serta meninggalkan Shido. Tapi Toka meneriaki Shido karena rencananya sudah selesai, yang membuat Shido hilang ingatan dengan kejadian barusan. Keesokan harinya, kencan Toka pun dimulai. Dan itu adalah akhir dari adanya bola transparan. Kencan mereka berdua pun isinya hanya makan-makan, karena kita tahu sendiri kalau Toka itu suka makan. Hingga saat mereka di sebuah restoran, Shido terkejut karena melihat Mayuri berada di sampingnya. Dan tak lama kemudian, Origami datang serta memaksa Shido agar menepati kewajibannya untuk menjenguk Origami di rumah sakit. Di perselisihan yang mulai memanas, terlihat Mayuri yang ingin merasakan hal yang mereka bertiga lakuin. Tapi di saat itu, terlihat teman-teman Origami yang melabrak dirinya, sehingga membuat Origami harus capcus ke boer dari sana, yang diikuti hilangnya Mayuri. Di saat akhir-akhir kencan Shido dan Toka, terlihat Mayuri menatap ke arah Shido, yang membuat Toka merasa ada yang aneh dengan Shido. Shido pun meminta waktu sebentar kepada Toka dan berbicara dengan Mayuri. Mayuri pun memberikan selamat terhadap Shido dan menjelaskan bagaimana ia tercipta, yaitu dari energi yang terkumpul menjadi satu, alias bola transparan. Serta Mayuri menjelaskan tentang sistem wadah, yaitu Shido. Dirinya juga menjelaskan bahwa tugasnya dengan Krubiel telah selesai dan keberadaannya akan terpecah lalu menghilang. Mendengar hal itu, Shido pun terkejut seakan tak percaya. Namun itulah yang akan terjadi karena tugas Mayuri sudah selesai, maka ia pun akan menghilang. Tapi di saat Mayuri hendak pamitan dengan Shido, terlihat Krubiel menjadi
menjadi lepas kontrol. Melihat kejadian itu, Mayuri dibuat terkejut hingga membuat para harem menanyakan tentang situasi tersebut. Akan tetapi kru Biel langsung menyerang mereka dan terjadi peperangan di antara mereka. Perang menjadi sangat sengit karena kru Biel mengurung Mayuri. Tak lama kemudian, Mayuri pun menyadari semuanya, yang dimana kata-kata Kurumi tadi benar, yaitu ada kecemburuan sosial di dalam diri Mayuri. Dan di saat kru kapal induk sedang berdiskusi, datanglah MC kita dengan tekadnya yang kuat karena ingin menyelamatkan semuanya, yang membuat kekuatan tersegel para harem bangkit serta menjadikan mereka semua OP dalam sekejap. Sehingga terjadilah perang yang sangat EZ. Dan Shido yang menjadi MC ikut ambil alih serta berhasil menghancurkan jeruji besi Mayuri. Tapi karena MC kita ini manusia, ia pun hampir terjun bebas. Untungnya ia berhasil ditangkap oleh Mayuri. Namun hal tersebut malah membuat kru Biel berevolusi serta mengeluarkan skill ultimatumnya. Tapi karena tekad dan ambisi MC kita ini membuatnya berhasil mengalahkan kru Biel dengan sekali tebas. Ya kagak gitulah anjing, kan memperpanjang durasi. Shido yang berusaha mengalahkan kru Biel dengan tekadnya dibuat terhempas. Namun karena kekuatan cinta dan kasih sayang seorang harem, tidak lupa dengan Tete, membuat Toka berubah menjadi mode senin. Maksudnya berubah menjadi dirinya yang dulu, yaitu roh terkuat. Serta dengan EZ-nya menyelamatkan Shido, bahkan berhasil menepis semua serangan dari kru Biel. Namun untuk mengalahkan kru Biel, ia harus menggunakan kekuatan terpusat dan terencana agar kru Biel tidak mendapatkan waktu untuk beregenerasi. Mendengar hal tersebut, Shido pun menanyakan caranya. Namun dengan polosnya karena saling bertatapan, Mayuri pun akhirnya mencipok-kecipok Shido, yang membuat kru Biel sedikit melenceng atau melemah. Itu logiknya di mana anjing, aku nggak ngerti dah, sumpah. Dan dengan EZ-nya Toka pun akhirnya mengalahkan kru Biel. Anime logik. Namun di saat kru Biel sudah dikalahkan, Shido harus merelakan Mayuri pergi dengan air mata serta ucapan selamat tinggal dari Mayuri. Kurumi yang melihat kejadian itu dari kejauhan mengatakan bahwa Shido memiliki hutang yang bertambah satu lagi. Setelah kejadian yang biasa-biasa aja karena karakternya terlalu OP seperti saya tampol, terlihat Shido yang sudah mulai dapat mengikhlaskan kepergian dari Mayuri. Namun ia masih yakin bahwa Mayuri tidak akan menghilang karena ia tercipta dari perasaan para haremnya Shido. Kayak guarantee gitu ya. Setelah mengatakan hal itu, terlihat para harem yang tiba-tiba mengatakan tentang rencana mereka untuk kencan bergilir lagi. Dan karena Shido sudah stres akan semuanya, membuat ia cabut dari sana. Dan film Dead Alive Mayuri Judgment pun selesai. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari anime movie Dead Alive Mayuri Judgment. Movie yang sangat bagus menurut gue dan sangat family friendly. Mungkin kalau ditonton dari series episodenya kalian bakalan tahu deh alur ceritanya. Tapi karena kita di sini hanya membahas sebuah movie ataupun film, bukan series episode, jadi ya kita bahas movie-nya aja untuk fanservice yang sangat family friendly ini. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan yang sangat cringe di dalamnya. Dan jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gue Patrick dan gue pamit undur diri. Salam perwibuan, sayonara. Hi, wibu.